see any place to hide in that ring. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas sebuah alur cerita film yang berdasarkan dari kisah nyata, yaitu berjudul George the Foreman 2023. Di film kali ini mengisahkan kisah perjalanan hidup dari seorang petinju hebat bernama George Foreman, dari orang biasa menjadi seorang petinju kelas dunia. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan tokoh utama kita bernama George Foreman yang saat itu ia masih bocil, baru saja pindah ke Texas. Foreman berasal dari keluarga yang sangat kekurangan. Bahkan saat makan mereka harus berbagi dengan adik-adiknya dan juga ibunya. Keesokan harinya, Foreman yang baru saja masuk di sekolah direndahkan oleh gurunya karena ia memakai sepatu yang sudah butut. Kemudian saat jam istirahat, hanya ia sendiri yang tidak makan, sedangkan anak-anak lainnya makan makanan yang sangat lezat, membuat Foreman iri. Salah satu temannya kemudian mengolok-olok Foreman jika ia orang kurang mampu, sehingga Foreman pun marah dan memukul anak yang sudah mengolok-oloknya. Singkat cerita, Foreman beranjak remaja. Kondisi ekonomi keluarganya masih saja kekurangan, sehingga ia bersama temannya memutuskan untuk mencari uang dengan cara merampok orang yang sudah mabuk. Suatu ketika saat akan mengambil barang seseorang yang mabuk, Foreman dan temannya dikejutkan jika sasarannya yang akan mereka rampok adalah seorang polisi, sehingga mereka berdua harus kabur dari kejaran polisi. Foreman kemudian bersembunyi di bawah rumah. Polisi kemudian turun sambil membawa anjing pelacak, sehingga mau tidak mau Foreman melumuri badannya dengan tai agar baunya tidak tercium oleh anjing pelacak. Beruntung usaha melumuri badan dengan tai berhasil dan polisi akhirnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Foreman melihat sebuah iklan yang menawarkan pelatihan kerja bagi seseorang yang putus sekolah secara gratis agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Foreman pun tertarik dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke tempat pelatihan kerja tersebut. Ternyata ibu Foreman setuju dan mendukung keinginan anaknya agar mendapatkan uang ke depannya. Akhirnya pergilah Foreman menuju tempat pelatihan kerja yang bernama Job Corps. Di sana bersifat asrama dan di sana juga dilarang untuk berkelahi. Saat mengecek tasnya, tanpa sepengetahuan Foreman, ibunya sudah membawakan dirinya sepatu baru. Di sana ia bertemu dengan teman sekamarnya bernama Desmond yang suka mabuk-mabukan, tapi ia pintar dalam menghitung. Tapi saat mereka akan pergi, Foreman dikejutkan jika sepatu pemberian ibunya sudah hilang, dicuri oleh seseorang. Foreman bersama Desmond berniat untuk melaporkannya kepada pengurus asrama. Tapi tanpa diduga, orang yang sudah mencuri sepatunya datang dengan sendirinya. Sadar keberadaan Foreman, si pencuri pun kabur. Si pencuri akhirnya tertangkap dan Foreman sangat kesal karena dia sudah mencuri sepatu pemberian ibunya. Kejadian tersebut dilihat oleh pengurus asrama bernama Doc Brodus. Saat dicek, ternyata Foreman tak hanya sekali memukul seseorang, melainkan sudah 3 kali, yang membuat Doc tak ada pilihan lain selain memulangkan Foreman. Foreman kemudian terus memohon kepada Doc agar tidak dipulangkan karena Job Corps merupakan harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang ke depannya. Doc kemudian luluh dan membawanya ke sebuah tempat latihan tinju
karena Doc melihat potensi yang dimiliki oleh Foreman. Di dalam, Foreman disuruh oleh Doc untuk berlatih tinju dan melawan seorang pria bernama Roy. Tentu saja Foreman kalah karena ia sebelumnya hanya melakukan pertarungan jalanan bukannya tinju. Kekalahan tersebut membuat ia marah karena merasa dipermalukan, sehingga Foreman memukul Samsak sangat keras hingga terjatuh. Tapi Doc menenangkannya karena semua pemula pasti tidak tahu apa-apa, dan untuk menjadi jago diperlukan kerja keras. Akhirnya Foreman pun mengikuti saran dari Doc untuk terus berlatih dengan bantuan Doc yang merupakan pensiunan petinju profesional. Entah sudah berapa lama Foreman berlatih, tapi yang pasti ia sudah mengerti dasar-dasar tinju dan pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Foreman kemudian akan latihan lagi melawan Roy. Tapi baru saja beberapa detik di atas ring, Roy berhasil ditumbangkan oleh Foreman dengan satu pukulan yang membuat Doc bangga. Foreman kemudian datang ke ruangan Doc dan mengatakan jika ia kali ini ingin menjadi juara tinju kelas berat dunia. Karena dari tinju ia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tentu saja Doc mengatakan jika itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi akan singkat jika Foreman latihan sangat keras dibandingkan pria lainnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Foreman berhasil latihan sangat keras sehingga ia berhasil mengikuti ajang Olimpiade tinju di Meksiko. Dan kali ini lawan Foreman adalah seorang petinju dari Rusia. The big Russians setting the tone early. The Russians have saved their best. Ternyata tanpa diduga Foreman berhasil menang dari petinju profesional yang saat itu umur Foreman baru saja menginjak 19 tahun dan ia berhasil mendapatkan medali emas di usia yang masih muda. Tapi kemenangan tersebut tidak membuat semua orang senang. Salah satunya teman Foreman yang tidak suka saat Foreman merayakan kemenangan dengan mengangkat bendera Amerika setinggi-tingginya. Sedangkan saat itu orang kulit hitam di Amerika didiskriminasi. Foreman mengadu ke ibunya jika ia sangat kesal karena usahanya malah tidak diapresiasi oleh temannya. Tapi ibu Foreman tetap menyemangatinya dan membuat Foreman semangat untuk merebut gelar juara dunia. Dalam perjalanan menuju tempat latihan baru, Foreman jatuh cinta pada seorang wanita di bandara bernama Paula dan ia memberikan nomor teleponnya. Kali ini Foreman akan dilatih oleh 2 orang mantan petinju profesional yang akan membawa Foreman menuju top global tinju. Dengan latihan yang sangat amat keras, Foreman akhirnya berhasil menuju kejuaraan dunia dan ia berhasil win streak sebanyak 22 pertandingan tanpa kalah sama sekali. Foreman dan Paula juga akhirnya menikah setelah menjalin hubungan yang cukup lama. Kali ini ia akan melawan petinju bernama Joe Frazier dan siapapun yang memenangkan pertandingan tersebut mendapatkan gelar juara dunia di kelas berat. Akhirnya pertandingan pun dimulai dan Foreman mengeluarkan seluruh amarahnya untuk memenangkan pertandingan. Ternyata Foreman berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan ia berhasil mendapatkan gelar juara dunia di kelas berat tinju. Karir Foreman yang semakin pesat membuat ia merekrut Desmond untuk mengelola keuangan Foreman selanjutnya. Tapi kesuksesan tersebut membuat Foreman lupa akan istrinya dan ia selingkuh dengan wanita lain. Keesokan harinya Foreman melihat berita wawancara Muhammad Ali
yang akan menjadi lawan Foreman berikutnya. Tapi ia dibuat kesal karena Muhammad Ali sangatlah sombong dan seakan-akan mudah untuk mengalahkan dirinya. Foreman kemudian menghadiri acara ulang tahun anaknya yang diadakan di rumahnya bersama keluarga besarnya. Di tengah acara, Paula kemudian memanggil Foreman, yang ternyata Paula sudah tahu jika selama ini Foreman sudah selingkuh, sehingga Paula ingin cerai dari Foreman. Foreman bersama timnya kemudian pergi menuju Kongo untuk pertandingan melawan Muhammad Ali. Tapi saat akan masuk, Foreman melihat Muhammad Ali berbicara di depan orang banyak jika Foreman adalah orang yang mudah dikalahkan, sehingga hal itu menarik perhatian Foreman. Tapi bukannya takut, Muhammad Ali masih sangat santai menghadapi Foreman, dan ia masih tetap mengolok-olok Foreman. Akhirnya 30 Oktober tahun 1974, pertandingan Foreman melawan Muhammad Ali pun dimulai. Para penonton kebanyakan mendukung Muhammad Ali dibandingkan Foreman. Pertandingan pun dimulai. Foreman langsung memukuli Ali sehingga membuat Ali terpojok. Tapi nampaknya Muhammad Ali sengaja membuat dirinya terpojok, dan itu merupakan trik baginya agar Foreman kehabisan tenaga. Trik tersebut Ali lakukan hingga ronde ke-7. Benar saja, saat bel berbunyi, Foreman sudah sangat kelelahan. Dan di ronde 8, Foreman berhasil dikalahkan oleh Muhammad Ali dengan sangat mudah, sesuai perkataannya saat sesi wawancara sebelumnya. Kekalahan Foreman melawan Muhammad Ali membuat dirinya frustasi karena kehilangan gelar juara dunia dan kehilangan respek dari orang banyak. 6 bulan pun berlalu, Foreman masih saja putus asa atas kekalahannya dengan Muhammad Ali. Kali ini ia akan melawan 5 orang petinju pemula sebagai pertunjukan, dan di sana juga ada Muhammad Ali menjadi komentator. Tapi bukannya mendukung Foreman yang sedang bertanding, para penonton malah meneriakkan nama Ali dengan sangat kencang, dan hal itu membuat Foreman sangat amat kesal. Foreman yang kesal mengajak Ali untuk tanding ulang, tapi Ali menanggapi hal tersebut dengan bercanda. Sedangkan penonton masih meneriakkan nama Ali yang membuat Foreman benar-benar sangat kesal. Dok mencoba menasihati jika dalam bertinju bukan untuk mencari kehormatan, melainkan bertarung dengan sportif dan menunjukkan jika ia pantas mendapatkan gelar juara. Tapi saat akan melanjutkan pertandingan, Foreman mendapat surat jika saat ini adiknya melahirkan. Di rumah sakit, adiknya mengalami pendarahan sehingga membuat pernapasan bayinya terputus. Dan satu-satunya cara menyelamatkan bayinya adalah sebuah keajaiban. Ibu Foreman kemudian mengajak semuanya untuk berdoa, tapi Foreman yang tak percaya Tuhan masih ragu-ragu. Karena tak ada pilihan lain, Foreman akhirnya memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan demi adiknya yang selama ini sudah sangat baik kepada dirinya. Benar saja, doa Foreman semalam benar-benar terkabul. Kondisi adiknya dan juga bayinya sehat walafiat, membuat Foreman mulai perlahan mempercayai keberadaan Tuhan. Di hari berikutnya, Foreman harus melawan petinju yang tak kalah hebat darinya, dan usianya juga lebih muda darinya bernama Jimmy. Tapi semenjak kekalahan dari Muhammad Ali, performa Foreman sudah menurun dari biasanya, sehingga ia pun kalah dari Jimmy. Di ruang ganti, Foreman mendengar suara-suara yang padahal timnya tidak mendengar suara sama sekali. Foreman yang halu dan juga sangat kelelahan akhirnya pingsan. Foreman kemudian berdoa jika ia masih belum ingin tewas, dan ternyata Foreman masih bisa bangun. Saat terbangun, ia pun sadar jika Tuhan itu benar-benar ada.
Di malam kekalahan dari Jimmy membuat kehidupan Foreman berubah 180 derajat. Ia memutuskan untuk dibaptis dan berniat menjadi seorang pendeta. Doc kemudian mengajak Foreman untuk latihan, tapi ternyata Doc dibuat terkejut karena Foreman memutuskan untuk pensiun dan ingin menjadi pendeta saja. Ia juga datang ke rumah Ali untuk meminta maaf, karena sebelumnya ia tidak mau menerima kekalahan dari Ali. Tentu saja Ali sempat tidak percaya, tapi pada akhirnya Ali percaya dan memaafkan Foreman. George Foreman, a preacher. Now, please, George, knock him out because I sure can't. To ask for your forgiveness. Saat pergi ke gereja, Foreman bertemu dengan seorang wanita yang juga jemaat di sana bernama Mary. Foreman kemudian mencoba menyebarkan agamanya di tengah kota, tapi orang-orang meledek Foreman jika kelakuan Foreman saat ini akibat dari kekalahan Jimmy. Tapi di sini Foreman sudah berubah dan tidak mudah marah seperti dulu lagi. Di waktu bersamaan, Mary juga ada di sana dan mereka berdua memutuskan untuk makan bersama. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Malamnya saat akan kencan dengan Mary, Foreman malah mengajak Mary ke gereja tua dan di sana Foreman mengatakan jika ia ingin membeli gereja tersebut dan ia akan menjadi pendetanya. Mary pun setuju dan mendukungnya. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, gereja tua sebelumnya berhasil dibeli dan banyak jemaat yang datang ke gereja Foreman. Ia juga sudah menikah dengan Mary dan mempunyai 2 anak. Setelah acara selesai, seorang wanita membawa anaknya ke Foreman jika ia ingin Foreman melatih anaknya tinju. Tapi Foreman tak mau karena ia sudah memutuskan pensiun. Pulangnya ke rumah, Foreman melihat sebuah berita jika anak yang tadi di gereja itu terjerat kasus perampokan. Melihat hal itu, Foreman pun memutuskan untuk membeli sebuah bangunan tua untuk dibuat gym agar anak-anak bisa berolahraga di sana dibandingkan main di luar yang bisa membahayakan. Beberapa hari kemudian, gym resmi dibuka. Banyak orang yang datang ke gym milik Foreman. Namun sayang, baru saja dibuka, listrik gym diputus oleh PLN. Ternyata hal itu disebabkan tagihan Foreman yang menunggak. Saat datang ke bank, Foreman terkejut karena uangnya saat ini sudah sangat menipis. Dan semua ini karena ulah Desmond yang memasukkan semua uang Foreman ke dalam saham yang beresiko tinggi. Foreman kemudian menemui Desmond, tapi Desmond sempat lari dan berhasil ditangkap. Di sana Desmond mengaku jika ia sudah menghilangkan semua aset milik Foreman. Tapi Foreman yang sudah berubah memutuskan untuk mengikhlaskannya dan bisa meredam amarahnya. Tak ada pilihan lain, Foreman memutuskan untuk menjual seluruh barangnya saat menjalani karirnya dulu. Ia juga menjadi bintang iklan saus barbecue demi mendapatkan uang. Ternyata hasil dari kerja kerasnya itu masih saja kurang untuk menutupi kebutuhannya. Foreman kemudian kepikiran untuk kembali bertinju untuk mendapatkan uang, tapi ia masih ragu-ragu untuk melakukannya. Mary juga masih ragu karena Foreman adalah orang yang mudah marah saat bertinju, dan Foreman sendiri sudah bersumpah tidak mengeluarkan amarahnya lagi seperti dulu. Akhirnya Foreman tetap kekeh untuk kembali bertinju dan setelah sekian lama Foreman akhirnya bertemu lagi dengan Doc. Setelah mendengar keinginan Foreman, tentu saja Doc mau membantunya dengan syarat Foreman harus menurunkan berat badannya. Foreman pun kemudian mulai berolahraga dari jogging biasa sampai menarik sebuah mobil Rubicon. Setelah berat badannya sudah cukup turun, Foreman pun menemui Doc. Foreman kemudian disuruh latihan tinju, tapi karena sudah lama tidak tinju, stamina Foreman masih kurang dan ia cepat kelelahan. Malamnya Mary terbangun dari tidurnya. Ia mengatakan jika ia melihat dalam mimpinya jika Foreman akan berhasil dalam tinju selanjutnya. Karena perkataan dari istrinya,
Foreman semakin yakin untuk melanjutkan tinju demi mendapatkan uang. Keesokan harinya, Foreman kembali mengikuti turnamen tinju. Semua orang dibuat kagum karena Foreman yang sudah lama pensiun memutuskan untuk mengikuti tinju lagi. Ternyata dalam debutnya Foreman berhasil memenangkan pertandingan tanpa mengeluarkan amarahnya saat ia masih muda. Kemenangan Foreman menjadi trending dan dibahas semua saluran berita, membuat Foreman diundang ke sebuah acara yang tentu saja ia mendapatkan uang dari sana. Mary juga mendukung Foreman untuk terus berolahraga. Foreman kemudian mengikuti turnamen lagi yang kali ini lawannya bukan kaleng-kaleng, yaitu bernama Evander Holyfield. Tapi sayang, Foreman kalah telak dari Evander. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Foreman menerima kekalahan tersebut dengan ikhlas dan saat di bank semua pegawai bank menyorakinya. Saat ini uang Foreman sudah terkumpul sangat banyak. Bahkan Foreman sudah tidak perlu melakukan tinju lagi. Tapi di sini Foreman masih tetap ingin tinju karena ia merasa sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk bertinju. Di pertandingan berikutnya, Foreman harus melawan juara dunia baru bernama Michael Moore yang usianya jauh lebih muda dibandingkan Foreman. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Foreman ternyata kesusahan dalam melawan Michael karena Michael sendiri masih di masa jaya-jayanya, sedangkan Foreman sendiri hanyalah seorang pria gemuk yang hanya ingin mendapatkan uang. Waktu istirahat, Foreman teringat dengan masa lalunya yang sangat berambisi mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Tapi kali ini ia sudah berubah dan meredam amarahnya agar tidak seperti dulu lagi. Diiringi dengan doa, Foreman akhirnya berhasil mengalahkan Michael hanya dengan satu pukulan yang membuat dirinya menjadi juara dunia tertua saat ini di usia 45 tahun setelah Foreman kehilangan gelar tersebut selama 20 tahun. Di akhir film kita diperlihatkan jika Foreman dan Ali menjadi teman baik dan mereka berdua hampir mengobrol setiap hari menggunakan telepon. Sampai saat ini Foreman masih tetap menjadi pendeta di gereja yang ia beli dan gymnya masih tetap ada. Setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film George the Foreman. Bagaimana, seru bukan? Pelajaran yang kita dapat dalam film ini adalah tetap berdoa apapun yang terjadi, karena dengan doa bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga akhirat. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.